Bak drama sinetron saudara, polemik kasus ijazah Jokowi ini tak kunjung menemukan akhir. Jalur hukum yang digadang-gadang akan mengakhiri benang kusut justru seolah mandek. Tak maju ataupun mundur, jalan di tempat. Alhasil bukannya menjadi terang, kasus ijazah Jokowi malah makin merembet kemana-mana dan menimbulkan kegaduhan baru di masyarakat. Dari yang hanya ijazah, kini desa tempat melakukan kuliah kerja nyata atau KKN di masa kuliahnya bisa dipersoalkan. Desa KKN Jokowi tak luput dari sorotan Roy Suryo CS. Mengapa hal ini jadi sorotan Roy Suryo CS? Sebelumnya, saat Bareskrim menyatakan ijazah Jokowi asli, salah satu bukti yang dilampirkan adalah foto Jokowi melakukan KKN di Desa Ketoyan, Kecamatan Wonosegoro, Boyolali, Jawa Tengah pada tahun 1983. Demi menelusuri fakta itu, Rismon Sianipar mendatangi tempat yang disebut sebagai lokasi KKN Jokowi. Rismon Sianipar bersama para penggugat ijazah Jokowi bahkan menemui Camat Wonosegoro di Boyolali, tempat desa KKN Jokowi. Rismon memang sengaja datang untuk melakukan investigasi sendiri. Karena dirinya yakin ijazah Jokowi dan juga skripsi Jokowi palsu, maka ia pun datang ke Wonosegoro untuk memastikan lebih jauh tentang hal itu, bahkan dengan mengulik tempat KKN Presiden ke-7 RI tersebut. Jadi mumpung kita ada di Solo, kenapa enggak kita mampir untuk ke Boyolali, Kecamatan Wonosegoro. Katanya kalau di media sosial dikatakan bahwa desa-desa tersebut baru berdiri tahun 2000-an. Nah, bagaimana mungkin seseorang belum ada desanya sudah dipakai KKN di situ. Nah, kita juga kalau bisa nanti meminta camatnya di sana untuk membongkar kembali. Ada nggak mahasiswa UGM? Ya, arsip. Di kelurahan pasti ada itu, Bang. Oh, di kecamatan ada kecamatan juga ada, kelurahan ada. Desa KKN-nya ditelusuri, Jokowi pun angkat bicara. Ia menanggapi dengan santai usaha Rismon dan kawan-kawan ini. Jokowi mempersilahkan mereka untuk mencari data selengkap mungkin. Bahkan jika bisa, menanyai kepala desa atau anak cucunya untuk mendapatkan fakta sebenarnya. KKN-nya ganti lagi, KKL-nya di mana? Studi turnya ada di mana? Kuliah kerja lapangan di mana? Ampun. Pak kepala desanya, kalau sudah beliau, dulu waktu saya KKN sudah agak sepuh, ya tanya ke putra-putrinya. Lalu seperti apa lokasi yang disebut sebagai desa tempat Jokowi melakukan kegiatan KKN-nya? Jurnalis Kompas TV, Dipo Nurbahagia secara eksklusif menelusuri Boyolali, Solo, hingga Yogyakarta untuk mencari jejak Jokowi semasa kuliah. Dipo bertemu dengan Muhkarno yang saat ini tinggal di Kabupaten Boyolali. Ia adalah anak dari kepala desa saat Jokowi KKN di tahun 1983, yakni Desa Ketoyan. Ini masih dipakai atau? Masih dipakai. Pak Karno, saya konfirmasi Pak. Ini rumah yang dipakai oleh Pak Jokowi pada saat KKN. Betul. Jadi kamar Pak Jokowi yang di depan itu. Oke. Kamarnya yang di sana ya Pak ya? Sebelah kiri, yang cewek sebelah kanan. Oke, baik. Tunjukkan saudara, ini adalah Pak Jentu, kepala desa Ketoyan, yang kala itu menjabat pada saat Pak Jokowi KKN di Desa Ketoyan. Saudara, untuk pertama kali secara eksklusif saya akan tunjukkan ini adalah kamar yang dulu digunakan oleh Presiden ke-7 Joko Widodo pada saat melakukan KKN di Desa Ketoyan. Lokasi di sini Pak ya? Ya. Saat itu Bapak mungkin masih ingat tempat tidurnya di mana Pak? Ya di sini. Posisi di sini ya? Ya. Oke, di sini. Ya. Diisi oleh dua orang ini. Dua orang ya? Ya, satu Pak Jokowi, yang satunya Pak Mas Ecot dari Jember. Oke, di sini dulu adalah tempat tidur yang digunakan oleh Pak Jokowi dan Pak Ecot ya Pak? Ecot dari Jember. Jember, oke. Bapak masih ingat mungkin aktivitas apa saja Pak yang dilakukan Pak Jokowi dengan teman-teman pada saat KKN? Ya, aktivitas dengan warga kampung, bikin papan petunjuk dan lain sebagainya itu. Jadi pembinaan dengan anak-anak muda, Karang Taruna pada waktu itu kan.
Roy Suryo CS sempat mengklaim jika Desa Ketoyan tempat KKN Jokowi ini fiktif, saudara. Dan untuk memastikan hal tersebut, jurnalis Kompas TV Dipo Nurbahagia dalam program Dipo Investigasi bertemu dengan perangkat desa setempat. Sekretaris Desa Ketoyan pun menampik informasi soal Desa Ketoyan yang baru berdiri tahun 2000-an. Sebelumnya dalam keterangan Bareskrim Mei lalu, Jokowi disebut melakukan KKN semasa kuliah di tahun 1983. Kita punya data terdahulu, lurah terdahulu ataupun kades terdahulu. Oke. Itu Ini buku sejak lama? ya. Oke. Desa Ketoyan itu berdiri kalau di buku ini itu ada Pak Lurah Jendo, itu sudah mulai tahun 54 dia sudah mulai menjabat. Buku peringatan pamong desa ataupun perangkat desa ya Pak ya? Ya, Desa Ketoyan. Diperbarui mulai tanggal 1 Januari dengan ejaan lama 1959. Boleh dibuka Pak? Oke, ini adalah nama kepala desa saat itu Pak Jentu, ayah dari Pak Karno ya. Menjabat pada tahun 1954. Sementara dalam perbincangannya di podcast bersama Abraham Samad, mantan anggota DPR RI dari fraksi PDIP, Betor Suryadi menyebut kemungkinan ijazah Jokowi dibuat di Pasar Pramuka. Pasar Pramuka dikenal sebagai tempat jasa pengetikan skripsi maupun percetakan dokumen, namun pernah juga ditemukan jasa pembuatan sejumlah dokumen palsu di sana, termasuk ijazah palsu. Sebelumnya Betor juga bilang bahwa Andi Wijayanto yang pernah berperan sebagai sekretaris tim kampanye nasional Jokowi JK tahun 2014 pernah melihat langsung ijazah Jokowi. Awal peristiwa pilkada, pemilu-pemilu di zamannya reformasi ini, itu PDI Perjuangan banyak kadernya yang menjadi anggota dewan, yang menjadi bupati, jadi gubernur, ijazahnya palsu. Oh begitu ya? Ya. Jadi karena palsu semua, seharusnya Bareskrim yang sekarang ini kalau mereka pada tahun-tahun di awal 2012-2010 itu sudah menjadi polisi, mereka tahu betapa banyaknya ijazah-ijazah yang diproduksi oleh pasar Pramuka. Jadi Solo itu pada awal 2012 itu datang ke Jakarta. Pak Jokowi nih, rombongannya Pak Jokowi. Di antara rombongan itu ada nama-nama ini, ketemulah dengan kawan-kawan di DKI. Nah, dari DKI itu mereka terus bikin pertemuan-pertemuan, terus bertemulah di Jalan Cikini itu. Markasnya Jalan Cikini. Jalan Cikini. Dari situ terus mereka terbitkanlah itu ijazah. Terus dari situ Jokowi lolos. Andi Wijayanto pun mengakui telah melihat langsung ijazah Jokowi saat mencalonkan diri di Pilpres 2014 maksud kami. Ia menyebut saat itu seluruh berkas termasuk ijazah Presiden ke-7 RI tersebut sudah dinyatakan sah dan lengkap oleh KPU. Melihat, memegang langsung ijazah dari Pak Jokowi, juga ijazah Pak JK, dan kelengkapan administrasi, baik semua berkas-berkas data diri, ijazah sekolah, hingga ijazah universitas dikumpulkan, diserahkan ke KPU sebagai persyaratan pencalonan Pak Jokowi dan Pak JK. Sementara itu di ranah hukum, pendalaman terkait kasus ijazah palsu Joko Widodo masih berlanjut, namun belum ada perkembangan yang signifikan. Subdirektorat Keamanan Negara Polda Metro Jaya menyebut tengah menangani 6 laporan polisi terkait kasus ijazah palsu ini. Saat ini penyidik telah menggabungkan total ada 6 LP terkait rangkaian peristiwa terkait ijazah ini. Apa yang dilakukan penyidik beberapa hari terakhir ini adalah melakukan klarifikasi terhadap pihak SMA, sebuah SMA negeri di Surakarta. Kemudian ada melakukan klarifikasi juga terhadap pihak sebuah universitas di Yogyakarta.
Bermula dari ijazah hingga melebar ke lokasi kuliah kerja nyata Jokowi, tampaknya kasus yang menyeret nama Presiden ke-7 RI belum juga akan tuntas. Semoga polisi bisa segera mengurai kekusutan kasus ini.